Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya semangat dan luar biasa. Kita berjumpa kembali hari ini dalam pelajaran TIK bab yang keempat, yaitu mengenal Microsoft Excel. Nah, apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet. Microsoft Excel akan sangat membantu kita dalam hal menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mampu mempresentasikan data dalam bentuk tabel dengan berbagai jenis tabel yang disediakannya, mulai dari bentuk bar, grafik, pay, line, dan banyak lagi. Lembar kerja Microsoft Excel dinamakan sheet. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya cukup mudah sekali. Pertama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini di menu Start. Setelah itu pilih menu Microsoft Office. Setelah itu kita klik, kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, setelah itu akan terbuka tampilan seperti di video ini. Ini adalah tampilan Microsoft Excel yang masih kosong, ya. Microsoft Excel masih kosong, setelah dibuka ini namanya masih book 1. Nah, saat pertama kali membuka Excel, ketika dijalankan akan mengaktifkan sebuah worksheet atau lembar kerja dengan nama sheet 1. Ada di sebelah kiri, ya, di bawah ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini adalah sebuah lembar kerja Excel yang tampilannya aktif akan seperti ini. Ini yang tidak aktif di sampingnya. Kita klik sebelahnya. Nah, yang aktif sheet 2. Nah, yang tampilan lembar kerja yang aktif tampilannya seperti ini. Ini sheet 1. Sheet 1 ini yang aktif, ya. Sheet 2 dan sheet 3 ini tidak aktif. Kita klik di sheet 2, maka yang akan aktif yaitu lembar kerja sheet 2. Begitu seterusnya. Kalau kita klik sheet 3, maka akan pindah di lembar kerja yang sheet 3. Nah, sekarang di dalam Excel ada istilah sel, kolom, baris, dan rank, ya. Sel itu merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Apa itu kolom? Apa itu baris? Nah, ini. Kolom adalah lajur yang memanjang secara vertikal atau ke bawah. Nah, ini kolom, ya. Ini ada kolom A, kolom B, kolom C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini adalah kolom. Sedangkan baris itu adalah lajur yang memanjang secara horizontal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah baris. Nah, sudah tahu kan kolom dan baris? Nah, sekarang sel. Sel merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Nah, contohnya di sini. Nah, ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Kita baca dulu dari atas, dari kolomnya. Ini adalah kolom B dan barisnya baris 2. Berarti ini dinamakan sel B2. Ya. Terus di sini ini adalah kolom C dan baris 3. Maka dinamakan sel C3. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau di sini, nah, kita baca dulu dari kolomnya. Kolomnya ini adalah kolom D, ya, ini ada kuningnya, ini kolom D.
dan barisnya baris 5. Jadi ini namanya sel D5. Nah, di sini juga ada ya. Kalau di sini langsung muncul, kita klik langsung muncul ini E6. Kita klik lagi ada F7. Apakah sama? Nah, ini F7. Di sini kolomnya kolom F, barisnya baris 7, maka dinamakan sel F7. Jadi sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nah, setelah itu ada juga yang namanya rank. Apa itu rank? Nah, rank merupakan kumpulan dari beberapa sel. Kalau sel itu masing-masing seperti ini, kotak ini ya, ini dinamakan sel. Kalau rank itu kumpulan dari beberapa sel. Kita blok seperti ini. Nah, ini namanya kumpulan dari beberapa sel. Nah, ini adalah rank B3 ya, ini B, ini 3 ya. Kolom B dan baris 3, B3 sampai F10. Nah, ini kolom F, ini baris 10, maka dinamakan F10. Jadi ini adalah rank B3 sampai F10. Nah, seperti itu. Kalau ini, nah, kalau ini juga B3 sampai K18. Nah, seperti itu ya. Kalau ini, nah, ini A2 sampai I12. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang bagaimana cara masukkan data ke suatu sel? Nah, tadi sel ya, sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Contoh di B3 ini, kita beri tulisan atau data. Kita pilih di sini ya. Terus kita ketikkan data yang dimasukkan. Contoh hari. Sudah menulis hari. Setelah itu kita enter. Kita enter untuk mengakhirinya. Maka setelah kita enter akan turun di sel bawahnya. Bawahnya kita tulis Senin. Terus kita enter lagi Selasa. Terus bawahnya lagi Rabu. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak silahkan mencoba di rumah ya. Di bawah video ini ada link yaitu buku PDF, silahkan dilihat. Di situ ada panduan-panduan yang dapat kalian pelajari. Oke. Selamat belajar, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya.